Teman-teman Alinea, awal bulan Maret kemarin kita semua dikejutkan oleh putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengabulkan gugatan Partai Prima. Dalam putusannya, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memerintahkan atau menghukum KPU untuk mengulang semua proses tahapan pemilu 2024 dan memberi waktu kepada KPU sepanjang 2 tahun, 4 bulan, dan 7 hari. Putusan ini kemudian menimbulkan kehebohan di publik karena itu artinya kita atau KPU harus menunda pemilu. Jika pemilu ditunda, maka konsekuensinya akan sangat panjang termasuk perpanjangan masa jabatan presiden. Perpanjangan masa jabatan presiden ini sebelumnya sempat diwacanakan oleh beberapa politisi termasuk oleh Menko Luhut Panjaitan dan juga oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, tapi kemudian karena mendapat tentangan banyak sekali dari publik termasuk juga politisi senior, termasuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, wacana ini akhirnya perlahan-lahan meredup. Namun dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini, wacana ini kembali menjadi perdebatan. Apa sebetulnya yang terjadi? Apakah betul Partai Prima didompleng atau ditunggangi oleh kelompok-kelompok yang berkepentingan untuk memperpanjang masa jabatan Presiden Jokowi? Atau bagaimana? Oleh sebab itu, diskursus Alinea hari ini mengundang Sekjen Partai Prima, abang kita, Domingus Octavianus. Ini senior saya sebetulnya di aktivis pergerakan. Kalau biasanya di jalanan kita Bung aja Bang ya. Ya, Tapi khusus hari ini aku panggil Bang aja lah. Biar boleh. sedikit lebih Kan cocok dan sopan. Bang Domingus, perdebatan yang terjadi di publik sekarang itu banyak sekali yang hanya melihat ujungnya, yakni penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi. Menurut pengamatan kami di media, ini seperti sedikit mereduksi tuntutan Partai Prima. Ini kan perlu dijelaskan kepada publik. Sebetulnya kronologinya seperti apa, Bang? Apa yang sebetulnya digugat oleh Partai Prima ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat? Silakan, Bang. Ya, baik, terima kasih Bung Albert. Jadi kita mulai dari mungkin kronologinya saya sedikit potong mulai dari pendaftaran di 1 Agustus ya. Oke. Di bulan Agustus kami mendaftar menjadi peserta pemilu, kemudian melalui proses verifikasi dan dinyatakan tidak memenuhi syarat ya. Verifikasi administrasi. Verifikasi administrasi ya, tidak dinyatakan tidak memenuhi syarat. Hmm. Kemudian kita mengajukan gugatan ke Bawaslu. Hmm. Oleh Bawaslu kita dikabulkan ya, permohonan kita dikabulkan sebagian. Di situ menyatakan KPU telah melakukan beberapa kesalahan termasuk dalam hal sipolnya bermasalah, sehingga memberikan waktu pada kita 1 kali 24 jam untuk melakukan perbaikan. Nah, perintah dari Bawaslu untuk memberikan kesempatan perbaikan ini diterjemahkan oleh KPU ya dengan satu surat yang nomor 1063 yang menyatakan ada bagian-bagian tertentu yang bisa diperbaiki, ada yang tidak bisa diperbaiki. Termasuk misalnya typo-typo. Jadi kalau kita memasukkan banyak sekali ratusan ribu dokumen keanggotaan. Nah, saat memasukkan itu ada misalnya yang kita salah menulis ketik. nama, salah ketik ya, typo. Salah entah di NIK-nya atau di namanya, itu ada salah 1 atau 2 huruf, seperti itu langsung dinyatakan tidak memenuhi syarat. Coret. Nah, kemudian ada 5 kota kabupaten kita yang juga pada verifikasi awal itu dinyatakan tidak memenuhi syarat, ini kemudian dikunci, tidak bisa kita perbaiki lagi. Nah, jadi ada dibatasi oleh KPU nih. Intinya KPU membatasi, ini boleh, ini nggak boleh, macam itu. Tapi kita tetap kerjakan, karena kita sudah mengirimkan surat KPU, minta untuk dibuka, minta untuk supaya ada kesempatan untuk perbaiki lagi data-data semacam itu, tapi diabaikan, tapi ya kita tetap jalan. Nah, akhirnya, hasil akhirnya ya tetap tidak memenuhi syarat, walaupun sudah berkurang jauh. Dari sebelumnya kita kekurangan sekitar 13.000 data keanggotaan, terakhir itu kita kurang hanya 100. 100 orang saja? 100 orang saja, 100 yang dinyatakan tidak memenuhi syarat. Nah, terakhir itu kita cuma 100. Nah, ini yang kita persoalkan sebenarnya. Kita majukan lagi ke Bawaslu, Bawaslu menyatakan tidak berwenang untuk mengadili
kasus ini. Hmm. Karena ini kasus yang merupakan tindak lanjut dari putusan sebelumnya. Kemudian kita datang ke Petun. Datang ke Petun, Petun bilang ini belum final. Jadi ini objek sengketa yang kita bawa masih berbentuk berita acara, belum berupa keputusan KPU, penetapan KPU, yang itu baru akan dilakukan tanggal 14 Desember. Oke, akhirnya ditolak juga ya, sama tidak diterima juga oleh Petun. Akhirnya kita menunggu di tanggal 14 Desember itu, sembari kita menunggu, kita sudah mulai komunikasi dengan KPU. Bagian LO-nya berkomunikasi dengan divisi teknisnya. Oh ini kemungkinan katanya mereka, kemungkinan besar ya. Ini KPU tidak akan mengeluarkan surat sesuai dengan PKPU itu. Jadi kalau di lampiran PKPU itu, KPU akan mengeluarkan surat yang isinya partai-partai yang lolos verifikasi dan partai-partai yang tidak lolos verifikasi, yang sudah mendaftar tapi tidak lolos. Itu akan dimunculkan di dalam satu surat. Nah ternyata yang diumumkan oleh KPU itu hanya yang lolos saja, yang tidak lolos ini tidak akan dicantumkan namanya di dalam surat itu. Saya sempat lihat di webnya KPU itu. Nah akhirnya konsekuensinya apa? Kalau seperti itu berarti tidak akan punya legal standing partai yang tidak lolos ini. Namanya tidak tercantum, sehingga dia tidak punya keterkaitan dengan objek sengketa. Akhirnya sudah kita antisipasi ini, kita masuklah ke pengadilan negeri, gitu. Dan benar. Tapi begitu keluar putusan tanggal 14, kita tetap bawa juga ini ke Petun, putusan dari KPU ini. Dan jawabannya benar. Bawaslu Petun menyatakan Partai Prima tidak punya keterkaitan dengan, atau penggugat tidak punya keterkaitan dengan objek sengketa ini karena namanya tidak tercantum di dalamnya. Jadi di situ ada celah hukum ya. Kalau kami sih menganggap itu kesengajaan. Sengaja untuk menghilangkan hak politik, sengaja untuk bagaimana supaya jangan repot menghadapi gugatan-gugatan lagi, itu semacam itu. Dari KPU-nya sengaja seperti itu. Nah, inilah situasi yang kita hadapi. Jadi koridor kepemiluan, hukum kepemiluan melalui Bawaslu, mau melalui TUN, itu semuanya memang sudah ditutup. Sehingga kami harus mencari koridor yang lain untuk mencari keadilan itu tadi. Pengadilan negeri ya? Itulah namanya pengadilan negeri. Dan disitulah kita dapatkan jalan itu, kemudian kita mendiskusikan apa isi dari tuntutannya kira-kira, karena pengadilan negeri tidak punya wewenang mengadili sengketa proses pemilu. Betul. Makanya yang kita bawa adalah kasus perbuatan melawan atau melanggar hukum. Nah itu yang kita bawa ke TUN dengan dasar dalil-dalil atau dasar-dasar baik soal pelanggaran KPU tidak melaksanakan perintah Bawaslu maupun soal hak-hak sipil politik ya, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Nah itu dasar-dasar yang kita bawa ke dalam ke gugatan itu. Situ. Jadi asumsi ataupun persepsi di masyarakat umum tentang yang tadi Bung sampaikan itu sebenarnya terbentuk ya karena ada situasi yang latar belakang seperti tadi ya. Ada kronologi yang tidak dipahami publik kan. Ya. Kalau kita lihat. Betul. Ya. Betul. Dan juga tidak tahu siapa sebenarnya yang ya. Orang kemudian jadi terlalu fokus sama penundaan pemilu. Iya. Ya. Betul. Meskipun sebetulnya kalau putusan pengadilannya kan kalau kita baca itu tidak ada kata-kata seperti itu. Yang ada kan memerintahkan meminta KPU untuk tak melaksanakan sisa tahapan pemilu. Lah, jadi ada tiga Prima sendiri ini terlalu berlebihan atau memang ini sudah sesuai dengan yang dimaksud ketika mengajukan gugatan? Ya, yang pertama begini, ada 7 ini amar putusan itu ya, ada 7 poin ya. Yang pertama memenuhi permohonan kita, gugatan kita, petitum kita. Kemudian yang kedua itu menyatakan bahwa Partai Prima sebagai pihak yang dirugikan dalam proses verifikasi administrasi ini. Kemudian yang ketiga itu menyatakan KPU telah melakukan perbuatan melawan hukum. Secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melawan hukum. Nah, keempat ganti rugi material. Dan yang kelima baru ganti rugi material. Nah, enamnya itu soal serta-merta ya, dilaksanakan secara serta-merta dan seterusnya. Nah, ini sebenarnya
ganti rugi material ini yang dipahami secara keliru oleh orang. Karena ganti rugi material ini kan artinya hak politik sebenarnya esensinya. Betul, mengembalikan hak politik. Mengembalikan hak politik. Hmm. Esensinya di situ. Bagaimana caranya mengembalikan hak politik sementara pengadilan negeri tidak punya wewenang untuk mengembalikan itu Iya. menjadi peserta pemilu, Hmm. mengembalikan Prima menjadi peserta pemilu. Berarti caranya cuma itu tadi caranya. Tidak Bagaimana melaksanakan tahapan. tidak menghentikan sisa tahapan itu dan kemudian mengulang prosesnya. Dan selama 2 tahun 4 bulan 7 hari kalau di dalam amar putusannya. Nah, ini sebenarnya adalah satu ruang untuk bagaimana kita memulihkan hak politik itu. Hak politik Prima dipulihkan dalam ruang ini. Kalau ternyata hak politik ini bisa dipulihkan dalam waktu lebih cepat. 7 hari misalnya, ya itu kita tidak butuh lagi 2 tahun 4 bulan itu. Bisa dipulihkan lebih cepat, ya bisa selesai persoalan ini. Artinya 2 tahun 4 bulan 7 hari itu kan tadinya ini berdasarkan kalkulasi atas setiap proses tahapan. Betul, ini proses yang maksimal. Betul. Mulai dari awal pengaturan pembuatan aturan-aturan sampai dengan selesai putaran kedua Pilpres. Itu keseluruhannya memang 2 tahun 4 bulan 7 hari. Karena satu proses mempengaruhi proses yang lain. Betul. Kira begitu ya, betul. logiknya. Oke. Tapi kan yang menarik ini, Bu, kalau kita lihat banyak sekali tudingan yang akhirnya muncul ke teman-teman di Partai Prima ya. Termasuk misalnya, ini kan Prima mainannya istana, ini orang-orang dekat presiden yang ingin jabatan presiden diperpanjang mendompleng ke Partai Prima, atau ini cuma partai settingan dan lain-lain itu muncul. Ini anggapan publik, bukan anggapan saya. Bisa diberikan tanggapan Anda soal ini, Bung? Karena ini penting kayaknya untuk diklarifikasi juga. Ya, memang anggapan-anggapan itu ketika dihubung-hubungkan bisa nyambung, tetapi yang pasti bahwa kami tidak punya hubungan apa-apa dengan pihak yang dituduhkan, yang itu, yang dipersangkakan itu. Bahkan dalam proses, kalau misalnya diperiksa jejak digitalnya, kami justru sering melakukan kritik ataupun bahkan kita menyampaikan secara tegas bahwa kita menolak perpanjangan masa jabatan presiden. Dan ini sudah kita sampaikan ketika isu ini bergulir awal-awalnya. Cuma ya persoalannya tadi itu, bagaimana cara memulihkan hak politik itu. Itu pintu masuk kita di situ. Nah, kemudian yang berikutnya mungkin yang perlu diketahui juga bahwa teman-teman ini kan latar belakangnya rata-rata aktivis yang mendirikan partai ini, Prima ini. Teman-teman ini sudah terbiasa berorganisasi secara sehat, dalam arti terbuka, kita demokratis, sehingga hal-hal seperti itu sangat sulit itu untuk bisa terjadi gitu ya. Dalam pengertian ya, siapa yang mau melakukan itu? Siapa yang mau melakukan itu? Kita semua di dalam rumah kaca, satu payung organisasi dan dalam rumah kaca gitu. Jadi memang ya itu tadi, kita tidak bisa menyalahkan ada persepsi seperti itu, tetapi karena memang kita bisa menyatakan bahwa itu sama sekali tidak benar. Tidak benar ya. Sama sekali tidak benar. Karena yang kita lihat atau yang kita menjadi concern dari kita adalah bagaimana hak politik kita dipulihkan di situ. Oke, diakui ataupun tidak diakui kan ini kita harus lihat fakta saja. Misalnya ada irisan kepentingan ya antara teman-teman di Partai Prima dengan mereka yang ingin memperpanjang masa jabatan presiden, yaitu salah satunya dengan penundaan pemilu. Kalau teman-teman sebetulnya menunda itu untuk memulihkan hak politik, ya, sementara kubu sana kan menunda itu untuk memperpanjang masa jabatan presiden. Ada sedikit irisan gitu. Jadi ini gimana teman-teman di Partai Prima memposisikan diri, karena kan sekarang pun serangan sudah mulai muncul kan. Kayak tadi saya bilang, ada yang bilang ini titipan istana, mainan istana dan sebagainya. Ada yang bilang Partai Prima ini caper karena sebelumnya nggak dikenal. Termasuk mungkin Bung juga baca kan beberapa di Twitter tuh, saya lihat orang-orang begitu. Dan juga saya lihat teman-teman di Tempo juga bikin
laporan khusus dan juga kesimpulannya tetap ada orang-orang pejabat negara politikus yang ingin mengegolkan tuntutan dari Partai Prima. Ini juga perlu diklarifikasi seperti apa betul ada memang pihak-pihak dari kekuasaan sekarang yang membantu teman-teman sewaktu proses peradilan atau ini pure perjuangan aja. Problemnya adalah ketika framing tentang penundaan pemilu itu menjadi dominan ketimbang Pemulihan hak politik. pemulihan hak politik atau ketidaktransparanan, ketidakadilan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu Ya. dalam Dalam hal ini proses KPU ini. ya. Dalam hal ini KPU. Jadi kalau misalnya mau mencurigai seperti itu, menurut saya selayaknya kecurigaan itu ditujukan ke KPU. Kenapa dia melakukan ini sehingga muncul masalah Ada celah seperti untuk ini, menggugat. ada celah seperti ini. Gitu. Kenapa dia bermain-main dengan proses penyelenggaraan pemilu ini sehingga ada celah untuk bisa tertunda. Itu yang saya kira Pak lebih layak seperti itu pertanyaannya. Karena kalau tidak ada masalah seperti yang dimunculkan oleh KPU yang sengaja menghilangkan hak politik kita, hak legal standing kita, yang sengaja tidak menjalankan gitu ya. Keputusan Bawaslu dengan sepenuhnya, tidak mungkin ada gugatan ini. Ketika celah-celah hukum di Bawaslu dan di Petun tidak disengaja ditutup atau disumbat, tidak mungkin kita akan cari jalan lain seperti ini. Gitu. Jadi ini yang harus dilihat bahwa problemnya dasarnya di mana gitu, sumbernya dari mana, sebabnya itu apa gitu kan? Ya. Apa yang menyebabkan sampai kami bisa jalan ke sana gitu apa tuh? Nah, itu jadi kalau ada porsi kesalahan KPU. Saya juga baca kritik teman-teman di Komisi 2 bahwa KPU terkesan meremehkan gugatan teman-teman di Prima kan gitu. Di Komisi 2 lebih cenderung fokus ke gugatan kita di PN itu ya. Iya. Tetapi yang kita lihat juga proses sebelumnya proses sebelum itu ya, mulai dari proses verifikasi administrasi. Dan kita tahu sendiri bahwa di mana DKPP sekarang kan banyak sekali masalah-masalah yang terkait penyelenggaraan pemilu ini. Betul. Dan itu harus menjadi perhatian sendiri. Gitu. Putusan pengadilan itu kan serta-merta itu ya, artinya Partai Prima bisa meminta pengadilan untuk mengeksekusi kan. Kalaupun ada pengajuan banding dari KPU. Nah, sejauh ini gimana diskusi teman-teman di internal? Apa kami mau pakai langsung, minta langsung ke pengadilan atau ada proses komunikasi dengan penyelenggara pemilu atau KPU dalam hal ini? Memang itu akan punya konsekuensi hukum yang cukup serius ketika itu diajukan. Artinya pengadilan memang memberikan satu kekuatan hukum dengan rasionalisasi bahwa ini sifatnya urgent, mendesak, sehingga ini bisa dilaksanakan secara serta-merta. Meskipun ada upaya banding, kita bisa meminta untuk dieksekusi. Ya. Artinya bisa minta eksekusi baik ganti rugi material maupun imaterialnya. Kalau imaterialnya ya berarti harus menjadi peserta. Enggak, harus di stop proses ini ya. Jam hitung mundur yang ada di KPU itu bisa dimatikan dulu sementara gitu. Yang sekarang di hitung harinya kantornya itu ya. Bisa hitung. Itu kalau misalnya ini. Tapi kan pasti punya konsekuensi hukum yang sangat serius. Misalnya KPU mengikuti saran sebagian orang untuk abaikan saja. Betul. Karena ini nggak masuk akal putusannya ini misalnya dalam pandangan mereka. Jadi diabaikan saja. Itu kan berarti seluruh produk hukum yang dihasilkan oleh KPU akan cacat hukum. Termasuk hasil pemilu nanti akan cacat hukum. Yang rawan digugat ya? Betul. Mau presiden, DPR segala macam yang terpilih akan rawan digugat semuanya. Nah, apa mau seperti itu? Itu pasti punya konsekuensi yang sangat berat. Jadi kita berpikir ya bahwa ini kan sebenarnya tadi yang saya sampaikan, ini kan sebenarnya kita meminta ruang untuk pemulihan hak politik. Jadi sepanjang ruang itu dibuka, maka itu tidak akan kita minta untuk dieksekusi. Sepanjang bahwa ruang untuk pemulihan hak politik itu dibuka, kita tidak akan minta untuk dieksekusi. Karena kita tahu persis juga atau kita juga sangat mempertimbangkan konsekuensi-konsekuensi yang akan timbul dari tindakan itu. Betul.
Ngomong-ngomong soal, ruang untuk pemulihan hak politik ini kan, ya sebagai partai baru pasti teman-teman ini pengen, menjadi peserta pemilu Ya. 2024 kan. Eee, Kira-kira win-win solution-nya bisa ketemu di mana tuh? Maksud saya apakah, oke Partai Prima dikasih sekian waktu untuk memperbaiki kembali, berkas Ya. administrasinya, atau bagaimana kalau dalam bayangan teman-teman di internal? Karena Ya. ini kan pasti perlu komunikasi juga kan? Ya, itu yang kita jalani sekarang sebenarnya. Kemarin kita pasca sebelum 7 hari Mhm, batas waktu dari menurut aturan Bawaslu, eh, pasca putusan PN itu kita bawa mmm, sebagai bukti baru ya, ke pengadilan, ke Bawaslu mhm, bahwa KPU telah melakukan pelanggaran administrasi mmm, pemilu. Nah, kita ajukan gugatan itu dan gugatan kita dipenuhi tapi tidak penuh. Kita sebenarnya meminta pertama menyatakan KPU melakukan pelanggaran administrasi, oke. kemudian yang kedua agar Prima dinyatakan sebagai peserta Peserta pemilu, pemilu. ya, karena telah hak-haknya dalam proses verifikasi kemarin telah dilanggar sehingga Mmm, harus dimasukkan sebagai peserta pemilu. Nah, tetapi Bawaslu memutuskan pertama menyatakan secara sah dan meyakinkan KPU melakukan pelanggaran administrasi, mmm, itu dipenuhi, artinya membuktikan putusan pengadilan atau memperkuat putusan pengadilan bahwa KPU telah melakukan perbuatan melanggar hukum. Kemudian yang kedua, tentang pemulihan hak politik itu Bawaslu sebatas memberikan kesempatan pada Prima untuk menjalani kembali proses verifikasi administrasi. administrasi, oke. Jadi kita harus lewati lagi mengulang lagi verifikasi Mmm. di 2 provinsi, ya, Provinsi mana aja? Papua dan Riau. Papua dan Riau? Ya, ada 6 kabupaten di Papua, 2 di Riau. Mmm, Yang sementara kalau untuk lolos itu kita cuma butuh 5 di Papua dan 1 di Riau mmm, dengan jumlah dokumen keanggotaan sebanyak 100. Nah, itu yang kita diberikan waktu 10 kali 24 jam untuk menyelesaikan itu. iya, Ya. iya. Artinya kalau boleh saya simpulkan sebetulnya, eee, keinginan terbesar teman-teman di Partai Prima menjadi peserta pemilu, bukan Betul. menunda proses pemilu sebagaimana yang dituduhkan ya? Betul sekali. Betul ya? Betul sekali. Makanya kalau misalnya kita ingin tunda pemilu, kita nggak akan seserius ini menggarap apa kebutuhan-kebutuhan untuk bisa lolos gitu Menjadi ya, peserta, jadi peserta pemilu. betul. Satu lagi ya, kalau kecurigaan-kecurigaan tentang kekuatan besar di belakang Prima, Mmm, itu kalau memang benar ada, ya seharusnya kami udah lolos dong dari awal. iya, ngapain harus pakai Ngapain gugat-gugat? harus pakai mutar-mutar sana mutar sini, capek bener. Seharusnya ya banyak kan partai yang kalau dalam tanda petik ada kekuatan besar ya, Iya, ya pasti digampangkan. Karena kami ini nggak ada, karena kami ini rakyat biasa gitu kan. Makanya diputar-putar. Gitu. Tunggu bikin heboh dulu baru diperhatikan gitu. iya. Tapi, terlepas dari itulah kita kan, eee, pasti membaca ini kan, mungkin kalau teman-teman sendiri menyikapi ini bagaimana? Maksudnya sempet kaget nggak kok jadi rame banget, kok jadi begini gitu? Karena kan orang kembali lagi bahkan menyeret-nyeret Presiden Jokowi gitu. Saya sempat baca di Twitter, wah ini mah, keinginannya Jokowi ini supaya pemilu ditunda dan dia bisa jadi Ya. presiden berikutnya gitu. Sebenarnya kita kaget itu sudah kaget sejak pengadilan memenuhi sepenuhnya itu. Nggak nyangka Itu nggak nyangka seperti juga, karena oke. kita mikirnya paling dia memberikan range waktu mungkin berapa bulan Iya, gitu ya untuk untuk memenuhi pemulihan. itu ya, masa Iya, administrasi itu ya, iya, oke. paling paling seperti itu. Kalaupun kalaupun dipenuhi. Tahu-taunya kan penuh kan, Mmm, dan langsung dikaitkan dengan agenda perpanjangan masa perpanjangan masa jabatan jabatan. gitu kan. Eee, jadi upaya kita ya paling sebatas bagaimana mengklarifikasi jadinya, Mmm, dan kebetulan juga, eee, teman-teman di media ini kan memberikan kesempatan gitu ya, betul, untuk betul. Mhm. kesempatan untuk bagaimana meng-cross check, bagaimana Ya mengklarifikasi karena ya, tuduhannya kencang sekali kan, informasi-informasi itu ya. kencang banget tuduhannya, Iya, kita nggak mungkin iya, nggak minta iya, iya. klarifikasi. Iya, Dan ya teman-teman juga termasuk kayak Tempo kan coba menginvestigasi gitu ya. iya, Walaupun kemudian framing yang dibentuknya masih tetap seperti itu iya, karena titipan ya. mungkin ada
Mereka tetap bilang ini Iya, yang membantu ya. iya, heeh, Hmm. framing-nya tetap seperti itu. Karena investigasinya itu mungkin hasilnya harus ada yang kelihatan gitu mungkin. Iya. Nah, tapi ya kenyataannya tadi seperti ini aja, Bang. Tapi kalau kita ngomong konteks politik yang lebih luas, ini kan sebetulnya banyak juga partai yang tidak nyaman dengan bahkan dengan diskusi penundaan pemilu sekalipun. Ibu Megawati termasuk kan yang langsung Paling iya, bereaksi mengatakan bahwa ini tidak boleh terjadi. iya, Mbak Puan juga sudah bicara dan saya lihat semua ketua umum partai bahkan sudah bicara gitu. iya, Nah, dalam hal ini kan mau nggak mau Partai Prima juga ikut terseret karena betul. ada terlibat di situ. Nah, di luar daripada proses pasca putusan pengadilan, ada nggak diskusi informal atau barangkali formal dengan teman-teman di partai lain? Secara langsung belum ya, tetapi saat pertemuan-pertemuan di berbagai forum diskusi itu pasti kita ngobrol Hmm. masalah-masalah ini. Dan yang selalu menjadi tekanan kita adalah dua hal. Hmm. Pertama, bahwa kita ingin ikut pemilu. Hmm. Yang kedua, kita ingin agar pemilu ini berkualitas. Ya, Artinya kita punya penyelenggara yang kredibel, yang yang betul. yang bisa mempertanggungjawabkan Hmm. apa yang dilakukan. Jadi di situ Hmm. tekanan kita karena kalau teman-teman itu merujuk ke pasal 22E Undang-Undang Dasar Pemilu harus 45, 5 tahun sekali ya. pemilu harus 5 tahun sekali. Ya. Di situ juga ada klausul bahwa dilaksanakan secara luber dan Jurdil. jurdil. Iya. Jadi bukan hanya 5 tahun sekali, tapi juga ada Luber dan aspek betul. kualitatifnya. Ya. Hmm. Nah, aspek kualitatifnya ini yang menjadi sorotan kita Hmm. sebenarnya. Hmm. Bukan cuma pengulangan 5 tahun, tapi tidak ada peningkatan di Iya. kualitasnya. Sehingga demokrasi kita ya begini-begini saja gitu. Iya. Jadi orang bilang, lu sok-sokan ngomong soal misi ideologis gitu. Oh ya Bukan, bukan bukan, bukan sekarang doang ya. kita bilang bukan sekarang doang, kita Bukan dari sekarang doang. dulu udah Dari dulu. berdarah-darah soal ideologi ini Ya. gitu, soal demokrasi ini. Saya tidak ingin mengkritik KPU terlalu Ya, tajam karena mereka nggak ada di sini. ya, ya, ya. Tapi kita sendiri semua menyaksikan sempat ada kontroversi kan bahwa KPU tidak ada ketidakadilan kalau kali bahasa yang paling tepat ya selama Ya, proses verifikasi ya. administrasi dan saya sempat lihat CNN Indonesia itu mengangkat berhari-hari soal proses yang tidak benar selama proses verifikasi partai Verifikasi. politik. Nah, itu sendiri mungkin teman-teman perlu menyampaikan nggak sih ke publik karena ini kan sekarang ini tadi saya bilang ujungnya banget yang dilihat kan. Iya. Seolah-olah KPU ini nggak ada salah dan Kita kesalahan sepenuhnya ada di Partai Prima. ya makanya itu kita sejak awal ketika KPU menyatakan kita tidak lolos verifikasi administrasi, Hmm. selain upaya hukum, kita juga melakukan upaya politik ya dengan mengkampanyekan audit KPU. Hmm. Dalam arti, oke kalau dinyatakan dokumen keanggotaan atau dokumen kepartaian kita bermasalah. Oke. Oke, kita terima kalau bisa dibuka semuanya bermasalah. Hmm. Tapi yang partai lain ini buka semuanya, audit semuanya. Prosesnya benar gak nih semuanya? Supaya adil ya. Oke. Jangan sampai ada diskriminasi, jangan sampai ada perlakuan yang tidak setara di dalam proses ini. Gitu. Nah itu yang kita minta, audit KPU, audit KPU. Cuma kan ini kan tidak menjadi perhatian memang ya persoalan karena teman-teman termasuk ya mungkin pemerhati pemilu, kemudian akademisi dan lain-lain politisi lebih konsen pada bagaimana 5 tahunan ini tetap berjalan. Berjalan. Ya, bagaimana Ya. jangan sampai ada penundaan karena ada kekosongan konstitusi nggak Tidak. tahu siapa yang mau ngisi kalau misalnya Iya. ini kan. Ya semua komentarnya begitu kan. Ya, Harus misalnya, 5 tahun sesuai ya, konstitusi, jangan sampai ya, ada kekosongan ya, kekuasaan dan lain-lain. Nah, ya. Kalau di Undang-Undang Dasar 45 yang asli kan masih bisa di MPR betul. sidang istimewa pilih presiden. Iya. Kalau sekarang kan nggak ada aturan Nggak tentang ada. itu, ketentuannya jadi ya memang kosong gitu. Iya. Ya. Ya. Pertanyaan terakhir mungkin pada Bung Domingus. Kira-kira kalau boleh mengusulkan cara yang paling paling adil, tidak melanggar konstitusi,
ada nggak sih tawaran teman-teman Prima kepada KPU dalam hal ini supaya masalah ini tidak berlarut-larut, tidak sampai mengganggu proses berjalannya pemilu, tidak sampai harus memperpanjang masa jabatan presiden seperti yang dikhawatirkan orang-orang. Ada nggak tawaran? Nah, karena kalau Ya, kalau dibilang ya udah jadikan aja kita jadi peserta pemilu kan itu eh, ya, seperti loncat kan. loncat ya. Ya. Ya, yang sebenarnya beberapa apa namanya ahli tata negara termasuk Pak Mahfud sendiri terakhir statementnya gitu, kompromi aja lah sudah. Yusril juga gitu, kompromi saja. KPU menyertakan Prima sebagai peserta pemilu, kemudian Prima mencabut gugatannya, selesai masalah. Nah, cuma kita sudah sampai pada satu kesepakatan juga untuk melalui ini lewat prosedur. Ya. Ya, jadi kita akan melewati verifikasi administrasi, kita akan melewati verifikasi faktual, ya, dan itu sudah tadi kami baru saja pertemuan dengan KPU, pihak komisioner dan jajarannya, kita menyepakati ya rentang waktu untuk melaksanakan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual itu tadi. Wah, menarik ini, Bang. Ya. Berapa lama? Waktunya itu jadi hari ini per jam 6 sore ini itu nanti dibuka sipolnya untuk kita memasukkan dokumen perbaikan. Ya, kemudian nanti akan dilakukan verifikasi sampai dengan tanggal 28. Sekarang 24 artinya ada Ya, ada 4-5 hari ya. 4-5 hari, oke. Nah, sampai tanggal 28 itu nanti kita masukkan dokumennya, kemudian baru diverifikasi sampai dengan tanggal sekian, nanti lanjutkan dengan verifikasi faktual. Selama Nah, proses ini, proses itu sampai dengan tanggal 21 April selesainya. Ya. selama proses ini gugatan akan dicabut atau enggak? Kita tetap gugatannya kita akan tetap biarkan jalan, ya, karena KPU juga baru mengajukan memori banding ya. Oh iya betul. Baru mengajukan memori banding terhadap putusan pengadilan itu, dan kita juga sedang mempersiapkan kontra memori bandingnya. Jadi proses hukum di pengadilan tinggi tetap berjalan, tapi ini proses pemilihannya tetap berjalan juga. Oke. Ya. Jadi yang ini kurang lebih menjadi semacam kalau kami kan ditanyakan juga, ini kan udah masuk nih proses ini, kok nggak dicabut yang di pengadilannya gitu. Ya ini kami bilang ini semacam canang lah, pengingat ya. Ya, supaya kita semua serius ya. Supaya kita berkomitmen untuk menjalankan proses ini dengan benar. Itu aja itu. Oke. Ya. Terima kasih banyak, Bang. Sama-sama. Waktunya, semoga sama-sama, Bung. Perjuangannya menemukan titik temu yang cocok. Amin. Ya. Demikian dialog diskursus kali ini, teman-teman Alinea bisa menyaksikan nanti di channel YouTube kami dan juga di channel media sosial kami. Dan jangan lupa untuk nonton diskusi diskursus berikutnya dengan tamu-tamu kami yang lain. Sampai jumpa.